وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk belajar bersama, dan materi kita pada sore hari ini adalah pernikahan terlarang. Nikah itu adalah merupakan jalannya kehidupan. Karena itu Allah SWT menyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, bertakwalah kepada Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Allah telah menciptakan kalian asalnya adalah satu manusia, satu jiwa, satu manusia, maksudnya adalah Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari satu jiwa itu Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari laki dan perempuan itu, dari Adam dan Hawa, Allah SWT menyebarkan banyak laki-laki dan banyak perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan yang awal meninggal penerusnya adalah keturunannya. Karena itu ini merupakan jalannya kehidupan yang telah Allah tentukan. Karena itu gampangnya, kalau tidak ada keadaan yang menyelisihi sunnatullah, ketentuan Allah, semua pasti jalannya seperti ini. Ada satu dua yang Allah tentukan tidak sesuai dengan ketentuan secara umum, menyelisihi sunnatullah. Ya, sunnatullah ketetapan Allah secara umum, manusia itu nanti akhirnya menikah. Nah, dan ada yang mengikuti aturan Allah, ada yang tidak. Ada yang mengikuti aturan Allah, ada yang tidak. Dan aturan Allah itu adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan dalam hal ini nikah adalah termasuk sunnah Rasul sejak terdahulu. Allah SWT berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami telah mengutus Rasul sebelummu, wahai Muhammad SAW. Jadi Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW itu sudah berlalu banyak Rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja, dan kami jadikan untuk Rasul itu pasangan-pasangan.
Allah tetapkan bahwa Rasul-Rasul dahulu semuanya punya istri. Ya. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan keturunan. Karena itu salah satu fungsi atau salah satu tujuan pernikahan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu adalah untuk kelanjutan kehidupan manusia ini. Kenapa? Karena yang pertama, telah sampai batas waktu yang Allah tetapkan, akhirnya meninggal, mati, tapi kehidupan itu masih berlanjut, yaitu diteruskan oleh generasi berikutnya. Intinya, maka dalam ungkapan kami atau ungkapan kita tadi itu adalah, ini adalah merupakan jalannya kehidupan yang telah Allah tetapkan. Lalu supaya kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka ada aturan-aturan gitu, yang harus diikuti, dan apabila menyimpang dari aturan itu, maka itu nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Nah, jadi kalau orang itu dikaitkan dengan syariat Allah SWT, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, maka dia akan diridhoi oleh Allah, jadi golongan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi golongan Rasulnya, jadi golongan orang-orang yang baik. Dan apabila orang itu tidak mengikuti, maka akan jadi musuh Allah, akan jadi musuh Rasulnya, akan jadi musuh orang-orang yang beriman. Nah, dan di dalam pernikahan itu yang sedang kita fahami adalah pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Pernikahan yang dilarang di dalam Islam, di dalam kitab ulama, yang itu di zaman jahiliyah merupakan salah satu bentuk pernikahan, disebut dengan nikah yang fasid. Itu ada 3. Adapun pernikahan yang penting itu dilarang, haram, tidak sah, itu lebih daripada itu, cuman tidak dikenal sebagai salah satu bentuk pernikahan. Adapun yang dikenal dengan salah satu bentuk pernikahan tapi itu nikah jahiliyah atau itu nikah yang fasid di dalam Islam, itu ada 3. Kita sebutkan semua insya Allah, baik yang 3 maupun nikah lain tetapi itu haram. Nah, yang pertama dari pernikahan yang dilarang, yaitu nikah syaghor. Nikah syaghor atau syighor, yang betul shinnya di kasrah ya. Nikah syighor dari kata dasar syaghoro, sama, tapi ketika sudah jadi istilah pernikahan yang dilarang itu nikah syighor. Nikah syighor. Apa nikah syighor itu? Yaitu pernikahan yang mana wali dari wanita itu mensyaratkan agar laki-laki yang mau menikahi itu menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya dengan dirinya, dengan wali tersebut. Maksudnya begini, kalau laki-laki nikah itu tidak butuh wali. Laki-laki nikah tidak butuh wali. Perempuan tidak bisa nikah sendiri, yang menikahkan perempuan adalah walinya. Yang menikahkan perempuan adalah walinya. Karena itu yang melakukan akad itu walinya perempuan sama calon suami, calon mempelai laki-laki. Nah, tapi prosesnya adalah tatkala laki-laki itu minta kepada walinya perempuan, misalnya aku ingin menikahi putrimu, atau aku ingin menikahi adikmu, adik perempuanmu, jika kakak perempuan ini adalah sebagai walinya. Atau dengan bahasa kita, laki-laki yang melamar perempuan
Nah, melamar itu tidak minta kepada perempuannya, tapi minta kepada walinya. Nah, itu. Nah, dijawab sama walinya itu, aku terima, akan aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat putrimu kamu nikahkan denganku. Nah, jadi itu. Jadi mensyaratkan agar wanita yang dibawa perwaliannya dinikahkan dengan wali yang dia minta tadi itu. Jadi apabila orang tuanya perempuan itu didatangi oleh laki-laki, laki-laki itu berkata, aku ingin menikahi putrimu. Ternyata bapaknya si perempuan itu mengatakan, kamu akan saya nikahkan dengan putri saya dengan syarat kamu nikahkan putrimu denganku. Jadi timbal balik gitu ya. Dan itu sebagai syarat. Itu sebagai syarat. Lamarannya diterima dengan syarat. Nah itu. Apa syaratnya? Wanita yang dibawa perwalianmu kamu nikahkan dengan saya. Dan kalau di kitab-kitab ulama, bahkan di dalam hadis itu putri dengan putri, saudari dengan saudari gitu. Tapi pemahaman ulama ahlu sunnah gitu, itu mencakup pada semua wanita yang dibawa perwaliannya, meskipun tidak sama. Maksudnya begini, misalnya saya datang ke keluarga itu laki-laki punya adik perempuan. Saya datangi keluarga itu, saya bilang kepada laki-laki, nikahkan aku dengan adikmu. Ya mau melamar, mau apa, pokoknya intinya adalah itu. Ternyata si laki-laki itu menjawab, aku nikahkan kamu dengan adik saya dengan syarat. Apa syaratnya? Nikahkan aku dengan putrimu. Nah, jadi saya berkata kepada dia adiknya, kenapa? Karena adik perempuannya yang menjadi wali adalah kakaknya. Nikahkan aku dengan adikmu. Kemudian si laki-laki itu menjawab, akan aku nikahkan kamu dengan adikku, aku terima lamaranmu, dan yang penting bahasanya diterima gitu ya, dan akan dilangsungkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nikahkan aku dengan putrimu. Nah, kalau kamu jawab iya, maka saya juga iya. Nah, jadi kayak itu. Itu juga sama hukumnya. Kalau kita lihat kitab-kitabnya ulama, bahkan di dalam hadis juga seperti itu ya. Itu anak dengan anak atau adik dengan adik. Tapi pemahaman yang difahami oleh ulama ahlu sunnah, meskipun tidak sama-sama anak adik sama saja. Yang penting apabila lamarannya diterima dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah wanita yang dibawa perwaliannya nikahkan dengan saya. Maka itu disebut dengan nikah syaghar. Dan Rasulullah SAW bersabda, la syighara, disebut dengan nikah syighar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la syighara fil Islam. Tidak ada pernikahan yang dikenal dengan nikah syighar di dalam Islam. Artinya apabila itu dilakukan, maka itu pernikahan yang fasid, yang tidak sah. Nah, dan apabila terjadi maka harus dipisah. Bagaimana kalau itu tidak jadi syarat? Kalau tidak jadi syarat, jawabannya, kalau tidak jadi syarat maka itu pernikahan yang sah. Misalnya begini, keluarga A sama keluarga B. Kepala keluarga A datang kepada keluarga B mengatakan, nikahkan aku dengan putrimu, atau saya melamar putrimu. Kemudian diterima, akhirnya dinikahkan. Setelah itu 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun atau berapapun waktunya, keluarga B datang ke keluarga A, yang keluarga itu adalah menantu ya, berkata kepada menantunya, karena apa kok menantu? Karena si laki-laki itu telah menikahi putrinya. Kemudian mertuanya laki-laki yang telah menikah dengan putrinya tadi itu, mertuanya berkata, aku lamar putrimu.
Nah, kalau ternyata boleh terus dinikahkan, maka itu sah. Kenapa? Karena dari awal itu tidak menjadi syarat. Jadi laki-laki menikah dengan putrinya temannya, lalu temannya menikah dengan putrinya yang tadi itu jadi silang, itu boleh apa enggak di dalam Islam? Boleh, yang penting itu tidak jadi syarat. Adapun apabila yang kedua itu adalah syarat dari yang pertama, maka itu disebut dengan nikah syighar. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an itu mengatakan bahwa apabila tanpa mahar, tapi pemahaman ulama ahlu sunnah meskipun dengan mahar. Adapun kata-kata itu tanpa mahar, itu ulama berselisih pendapat tentang itu ungkapan siapa, ungkapan Ibnu Umar radhiyallahu an atau itu ungkapan perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Nah, ada yang mengatakan ungkapan perawinya, tapi kesimpulan dari pernikahan syighar itu meskipun dengan mahar maka tetap haram, tetap tidak sah, pernikahannya batal gitu. Dan banyak yang menjadi atau banyak hikmah yang disebutkan oleh ulama kenapa nikah syighar itu tidak boleh. Salah satunya adalah itu adalah penyebab kezaliman kepada perempuan. Penyebab kezaliman pada perempuan. Bisa jadi akhirnya itu wanita itu mendapatkan suami yang wanita ini tidak suka, tapi itu adalah karena kepentingan walinya. Itu walinya mengatakan aku terima dengan syarat kamu nikahkan putrimu denganku. Nah, akhirnya bukan kepentingannya perempuan tapi kepentingan wali. Jadi walinya tatkala didatangi seorang laki-laki, nikahkan aku dengan putrimu. Nah, walinya menjawab iya dengan syarat kamu nikahkan juga putrimu denganku. Nah, akhirnya ini kepentingannya wali bukan kepentingannya perempuan, putrinya tadi itu. Nah, itu diantara hikmah yang disebutkan oleh ulama. Kemudian pernikahan yang terlarang yang kedua adalah itu nikah tahlil, nikah untuk menghalalkan. Apa maksudnya nikah untuk menghalalkan? Itu adalah istilah yang ada di dalam syariat Islam. Maksudnya wanita yang sudah dicerai oleh istrinya 3 kali maka tidak boleh dirujuk, dan setelah masa iddah habis juga tidak boleh dinikah kembali sampai wanita tersebut dinikah oleh laki-laki lain. Jika laki-laki lain yang telah menikahi wanita janda yang telah dicerai bekas suaminya 3 kali itu akhirnya menceraikan juga, nah kalau masa iddahnya sudah habis, maka laki-laki yang pernah menjadi suaminya dan telah mencerainya 3 kali boleh melamarnya kembali. Nah, boleh melamarnya kembali. Nah, kesimpulannya apabila telah menceraikan istrinya 3 kali tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah dengannya lagi sampai wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Nah, jika laki-laki lain yang menikahinya itu adalah menikah dengannya karena ada tujuan supaya wanita ini boleh lagi atau halal lagi nikah dengan suami pertamanya yang telah menceraikan 3 kali, nah maka pernikahan yang ada tujuan seperti itu namanya nikah tahlil, nikah untuk menghalalkan. Nikah untuk menghalalkan, baik itu diperintah oleh laki-laki, baik itu diperintah oleh perempuan yang telah dicerai 3 kali, atau keduanya tidak ada yang merintah tapi laki-laki lain yang menikahi wanita tersebut itu tujuannya adalah nikah sebentar lalu nanti dicerai supaya dia bisa balik lagi ke sana, atau yang laki-laki bisa menikahinya. Yang penting apabila ada tujuan itu, baik yang laki-laki yang baru itu dibayar maupun tidak dibayar sama saja.
Adapun yang disebutkan oleh ulama atas perintah laki-laki yang telah mencerai 3 kali, itu adalah salah satu keadaan, atau wanita gitu, yang memerintahkan laki-laki untuk menikahi dirinya terus nanti pisah, itu juga salah satu keadaan. Atau laki-laki yang baru itu dibayar untuk menikahinya, itu juga salah satu keadaan, meskipun tidak dibayar. Yang kesimpulannya adalah jika pernikahan laki-laki yang baru kepada wanita yang telah dicerai 3 kali, pernikahannya itu disebabkan supaya wanita yang telah dicerai 3 kali ini bisa menjadi suami istri lagi dengan suami yang pertama yang telah mencerainya, maka pernikahan itu disebut dengan nikah tahlil. Adapun contoh masing-masing, fulan punya istri, istrinya dicerai 3 kali, tapi setelah itu tidak punya istri, kemudian kepingin nikah dengan wanita, tidak ada yang mau, sampai lama nggak nikah, terus bekas istrinya yang telah dicerai 3 kali juga belum nikah, akhirnya kepingin kembali dan ada isyarat mau, tapi di dalam Islam kan nggak boleh. Akhirnya bayar laki-laki, kamu kalau mau saya bayar, nikahilah wanita itu dengan pernikahan yang syar'i dalam pandangan manusia. Setelah sehari atau seminggu atau sebulan kamu cerai. Jadi ini laki-laki bayaran gitu ya. Mau atas perintah, mau dibayar, mau tidak pakai dibayar, tetap namanya nikah tahlil. Contoh yang kedua, dari sisi wanita, bekas suaminya juga nggak nikah-nikah, padahal kepingin nikah, nggak dapat-dapat. Dan si wanita ini juga nggak dapat-dapat suami, terus akhirnya kepingin kembali. Akhirnya si wanita yang bayarin orang, gitu. Kamu saya bayar, nikahilah saya, gitu. Dan nanti setelah itu ceraikan saya. Nah, kenapa begitu? Tujuannya si wanita supaya bisa kembali ke suaminya yang pertama. Meskipun si laki-laki itu tidak ngerti tujuannya, yang penting ini atas inisiatif si wanita, maka namanya juga nikah tahlil. Lah kalau akhirnya si laki-laki itu menikah dengannya terus tidak mau mencerai, kalau si wanita itu tujuannya adalah supaya bisa kembali, banyak jalan. Bagaimana? Hulu, gugat cerai. Nah, karena itu maka yang penting akad nikah ini terjadi. Kenapa? Ada tujuan tahlil, maka itu masuk di dalam bab ini. Atau bukan karena si laki-laki, bukan karena si perempuan, tapi karena orang lain. Wah, itu pisah dan akhirnya dua-duanya tidak ada yang nikah dan dia tidak bisa kembali lagi. Yang laki-laki cari istri nggak dapat-dapat, yang perempuan juga tidak dapat-dapat suami. Nah, kemudian ada laki-laki yang gitu menikah dengannya dengan tujuan nanti dicerai lagi. Kenapa nikah dengannya? Tujuannya adalah supaya mereka berdua bisa kembali. Itu juga termasuk nikah tahlil, dibayar maupun enggak. Dan siapapun yang terlibat dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menghalalkan dan juga laki-laki yang dihalalkan. Dan bisa jadi isimnya isim jenis yang tidak membedakan laki perempuan, maka Rasulullah SAW melaknat yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Dan di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat yang menghalalkan dan yang dihalalkan di dalam masalah ini. Nah, intinya bahwa nikah fasid, nikah larangan, yang kedua adalah nikah tahlil. Dan yang ketiga, dan itu adalah yang terakhir dari bentuk nikah yang fasid yang disebutkan di dalam kitab ulama, yaitu nikah mut'ah.
Nikah mut'ah itu nama lainnya adalah nikah kontrak. Kenapa dikatakan nikah kontrak? Karena kontrakan itu waktunya jelas. Lah ini nikah terus waktunya dibatasi. Waktunya dibatasi. Dan itu yang paling pokok. Ya. Ada walinya apa enggak? Tidak dibahas karena itu bukan yang pokok. Yang pokok di sini adalah masalah waktu. Nikah dan waktunya dibatasi. Nikah 1 minggu, nikah 1 bulan, nikah dibatasi 1 tahun. Kalau waktunya sudah sampai, sudah habis, berarti akad nikahnya sudah selesai sampai di situ. Itu disebut dengan nikah mut'ah. Lah kalau ada walinya atau enggak, itu bukan masalah pokok di dalam bab nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak, maksudnya nikah yang dibatasi waktunya. Itu enggak pakai wali, lebih besar lagi kebatilannya. Nah itu pakai wali tetap tidak sah. Kenapa? Karena itu pernah pada keadaan tertentu Rasulullah SAW membolehkan dan ulama memberikan penjelasan itu awalnya dibolehkan atau rukhsah, keringanan, yang penting setelah itu kemudian diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Nah itu disebut dengan nikah mut'ah. Dan alhamdulillah semua ulama, semua umat Islam yang ngerti agama, semuanya mengharamkan nikah mut'ah. Satu-satunya golongan yang mengaku Islam yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu adalah ibadah adalah Syiah, tetapi mereka tidak diakui oleh ulama-ulama Islam sebagai orang Islam. Kenapa? Karena yang lebih mendasar daripada itu sudah batil. Misalnya Quran sudah tidak diakui oleh mereka bahwa Quran ini adalah asli. Mereka punya pikiran Quran yang asli bukan ini. Quran yang asli adalah yang masih dibawa oleh Imam Mahdi yang sedang mereka tunggu. Dan sudah 1400 tahun Imam Mahdi itu hilang dan Qurannya dibawa, dan yang di muka bumi dikatakan tidak asli, berarti mereka tidak pakai Quran ya. Dan mereka katakan yang ada ini hanya sepertiga, dan yang sepertiga ini pun sudah dirubah-rubah oleh sahabat itu. Nah karena itu ya, dan karena juga sebab lain akhirnya mengkafirkan para sahabat. Nah, dan di antara sebabnya adalah para sahabat menurut anggapan mereka merubah-rubah Al-Quran. Intinya bahwa orang Syiah itu punya keyakinan bahwa nikah mut'ah itu adalah ibadah. Nah, dan itu adalah laisa minal islami fi syai', sama sekali tidak termasuk Islam. Nah, itu 3 pernikahan yang fasid yang dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama. Adapun pernikahan yang terlarang atau yang batil dan itu sebabnya karena masalah lain, maka diantaranya adalah nikah dengan mahram. Nikah dengan mahram, maka itu adalah pernikahan yang batil. Bahkan di antara sahabat ada yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk membunuh laki-laki yang menikahi mahramnya. Tatkala dia mempersiapkan senjata dan mau pergi, ditanya oleh anaknya, mau kemana? Ternyata bapaknya menjawab, aku menuju ke Bani Fulan untuk membunuh orang, disebutkan namanya. Kenapa? Di atas perintah Rasulullah, karena dia menikahi mahramnya. Nah, jadi nikah dengan mahram itu tidak boleh, dan hukuman baginya apabila sudah tahu hukumnya, ya, sudah tahu ajaran Islam seperti apa, terus dia masih melakukan, maka hukumnya adalah dibunuh. Nah, itu menikahi mahram juga tidak boleh. Dan kita di dalam pelajaran fikih nikah diajarkan al-muharramat fin nikah, wanita-wanita yang haram dinikahi ya. Nah, wanita-wanita yang haram dinikahi, nah mereka itu adalah mahram, dan mereka ada 14 golongan. Ada yang
haram muabbad selama-lamanya, diantaranya adalah ibunya, anaknya, ya, saudarinya dan seterusnya. Ya, intinya gitu disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam pelajaran kita dikenal dengan al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, karena itu nikah dengan mahram juga termasuk nikah terlarang. Nah, berarti nikah dengan kerabat boleh apa enggak? Kalau kerabat itu bukan mahram enggak apa-apa. Sesungguhnya kerabat itu, qorobah itu ada yang mahram, ada yang enggak. Qorobah itu ada yang mahram, ada yang enggak. Nikah dengan kerabat yang paling dekat yang boleh nikah dengan siapa? Nikah dengan sepupu. Nikah dengan kerabat yang paling dekat yang boleh dinikahi adalah nikah dengan sepupu. Nikah dengan sepupu. Nikah dengan sepupu boleh, nikah dengan anaknya sepupu boleh, nikah dengan cucunya sepupu boleh, nikah dengan itu. Nah, jadi itu intinya bahwa paling dekat adalah dengan sepupu. Dan kalau kita mempelajari nasab itu dengan garis, maksudnya dengan garis itu mulai dari titik itu, kemudian titik ini adalah seseorang. Nah, kemudian di garis naik itu adalah bapaknya. Setelah di garis naik itu bapaknya, dari bapaknya di garis turun, maka titik setelah turun, setelah naik terus turun itu adalah saudara. Kenapa? Karena bapaknya sama, ya. Nah, kalau diawali dari awal, naik satu itu adalah bapaknya. Bapaknya di garis naik lagi berarti kakek. Dari kakek ini di garis turun, bukan yang tadi turunnya, ya. Nah, maka posisi dari kakek turun ini, dari yang pertama tadi namanya apa? Paman, ya. Nah, dari paman ini kalau diturunkan lagi namanya sepupu. Karena itu kalau dipakai garis nasab, maka naik 2, turun 2. Sepupu itu naik 2, turun 2. Kakeknya sama, 1 orang, anaknya kakek ini 2, berarti bapak sama paman, anaknya bapak sama anaknya paman adalah sepupu, dan itu adalah kerabat. Apabila garisnya semuanya laki-laki, masih ahli waris, sepupu laki-laki dari paman itu adalah ahli waris. Ibnul am, anaknya paman, anak laki-lakinya paman. Jadi kalau al-warithuna minar rijal, ahli waris laki-laki itu ada 15, ibnul ibni, abun jadun 4 ya, akhun syakik, akhun li'ab, akhun li'um 7 ya, ibnu akhin syakik, ibnu akhun li'ab 9. Habis itu am syakik, am li'ab, habis itu ibn am syakik, ibnu am li'ab. Jadi kalau garisnya laki-laki, yang sudah belajar faraid mungkin nyambung ya, tapi kalau belum belajar ya enggak apa-apa. Intinya bahwa nikah dengan kerabat yang boleh, yang paling dekat adalah nikah dengan sepupu, ya. Kalau nikah dengan sepupu seperti ini, nanti kalau akhirnya yang perempuan ini meninggal, maka kalau garisnya kayak yang tadi kita gambarkan ya, maka suaminya itu jadi ahli waris dan statusnya sebagai ahli waris dari 2. Dia sebagai suami jadi ahli waris, dan dia sebagai ibnul am juga jadi ahli waris. Karena itu dia kalau tidak terhalang, ya, misalnya ibnu am syakik itu dia dapat asobah tidak terhalang, maka dia mendapatkan 2 bagian. Bagian pertama sebagai suami, dan bagian kedua sebagai ibnul am. Nah, itu berarti kalau Anda kepingin
ditinggal mati istri mendapatkan 2 bagian ahli waris, Anda nikah saja dengan sepupu gitu. Nah itu sekedar tasliyah di tengah-tengah taklim gitu. Nah, intinya bahwa nikah dengan mahram itu termasuk pernikahan yang batil. Kemudian yang kelima, pernikahan yang batil adalah nikah dengan wanita di masa iddah. Nikah dengan wanita di masa iddah, baik iddah raja'iyah maupun bukan iddah raja'iyah. Baik nikah dengan wanita yang di masa iddah raja'iyah maupun iddah yang bukan raja'iyah. Misalnya seperti apa? Suami menceraikan istrinya, anti tolik, jatuh cerai. Nah, lalu dia memberitahukan kepada laki-laki, aku telah dicerai sama suami saya. Ya kalau gitu nikah dengan saya. Ya, kalau gitu lapor aja atau ngelamar ke bapak, terus akhirnya sama bapaknya dinikahkan, gitu, maka tidak sah. Kenapa? Karena si wanita ini masih dalam masa iddah, gitu, dan suaminya yang telah mencerai belum putus, suaminya masih wajib memberi nafkah dan dia masih wajib taat kepada suaminya, dan dia tidak boleh diusir oleh suaminya dari rumah yang dia tinggali sama suaminya, dan wanita ini tidak boleh keluar sendiri dari rumah di mana dia tinggal sama suaminya, sebagaimana firman Allah Taala di awal surat Thalaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wahai Nabi, kalau kamu ingin menceraikan istrimu, ceraikan, tapi di waktu cerai yang benar, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan kalau sudah dicerai tidak boleh kamu keluarkan dari rumah, dan wanita itu juga tidak boleh keluar sendiri dari rumah, harus tetap di dalam rumah. Loh sudah dicerai masih di dalam satu rumah? Loh iya lah, kalau suaminya memerintahkan sesuatu wajib taat. Kenapa? Belum putus hubungan suami istrinya secara sempurna. Lah kalau istrinya itu diperintah wajib taat, ya wajib taat, dan dia juga masih wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Lah kalau akhirnya suaminya ingin menggaulinya, boleh, dan itu berarti rujuk. Itu berarti rujuk. Lah karena seperti ini, maka wanita raj'iyah tidak boleh dinikah oleh laki-laki lain. Apabila sampai dinikahkan batil, tidak sah. Bagaimana kalau tidak raj'iyah? Meskipun juga tidak raj'iyah juga tidak sah. Karena itu apabila suaminya meninggal dan masih di masa iddah, tidak mungkin suaminya kembali, wong suaminya sudah dikubur, kan itu ya. Suaminya sudah dikubur, mana mungkin kembali. Nah tapi si wanita masih di masa iddah, tidak boleh dinikah laki-laki lain. Jangankan dinikah, dilamar saja terang-terangan itu tidak boleh. Kalau ada laki-laki yang ingin melamarnya, hanya boleh isyarat, hanya boleh dengan isyarat. Misalnya begini, kalau Anda melihat ada janda yang ditinggal mati oleh suaminya, kan tidak mungkin suaminya kembali. Karena apa? Suaminya meninggal. Lah kalau Anda menginginkannya dan masih di masa iddah, maka cara yang boleh adalah misalnya kasih surat, jangan takut, semua orang suka wanita sepertimu. Nah itu tidak apa-apa ya. Dan dari mana Anda tahu bahwa semua orang senang dengan dia? Itu artinya Anda yang senang dia. Itu namanya isyarat untuk melamar. Nah itu. Nah adapun melamar dengan terang-terangan, jangan takut gitu. Kamu nanti kalau sudah selesai masa iddah saya nikahi. Nah itu namanya terang-terangan melamar, itu haram. Kalau hanya dilamar saja haram, apalagi dinikah. Nah itu intinya, bahwa yang
Nomor 5, nikah dengan wanita di masa iddah itu termasuk nikah yang terlarang. Yang nomor 6 adalah nikah ketika dalam keadaan ihram. Nikah ketika dalam keadaan ihram. Gitu. Apa maksudnya nikah dalam keadaan ihram? Apabila orang itu berangkat haji atau berangkat umroh di mikot, dia sudah mulai labbaik Allahumma umratan apabila umroh, labbaik Allahumma hajjan apabila niatnya adalah haji, khususnya haji ifrad, haji hanya haji aja nggak pakai umroh, atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj, haji tamattu, atau haji kiron, labbaik Allahumma hajjan mukrinan. Ya, intinya bahwa apabila sudah masuk mikot, sudah sudah sampai di mikot dan sudah memulai dengan membaca talbiyah untuk memulai ibadah umroh atau ibadah hajinya, maka baik laki maupun perempuan itu dalam keadaan ihram, dan ketika dalam keadaan ihram tidak boleh menikah. Jangankan menikah, melamar aja tidak boleh, gitu ya. Karena itu kalau sampai menikah dalam keadaan ihram itu tidak sah. Kemudian yang ke-7 adalah poliandri. Poliandri, ya. Wanita yang sudah punya istri, wanita yang sudah punya suami tidak boleh menikah lagi atau tidak boleh dinikah oleh laki-laki lain. Nah, wanita tidak boleh punya suami lebih dari satu. Ya. Nah, karena itu kalau sampai itu terjadi maka nikah yang kedua adalah batil. Nikah yang kedua adalah apapun sebabnya. Dan termasuk nikah seperti ini itu, meskipun suaminya tidak pernah pulang sepanjang, selama apapun, seberapa lama, bagaimana ungkapan yang baik ini, selama apapun sekian tahun dan tidak pernah memberi nafkah. Kalau tidak dinyatakan putus hubungan pernikahannya, maka berarti statusnya masih punya suami. Wanita itu tidak boleh. Misalnya begini, si laki-lakinya pergi, setelah pergi 1 hari, 1, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, sampai 1 tahun tidak ada beritanya. Tidak ada beritanya. Pergi kemana? Tidak tahu perginya kemana. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 10 tahun perginya tidak pamit, tidak ada beritanya. Status wanita yang ditinggal pergi 10 tahun atau kurang atau lebih, itu statusnya adalah sebagai istrinya, gitu ya. Dan status sebagai istri tidak hilang sebelum dinyatakan putus. Dan putusnya ikatan pernikahan dia dengan suaminya adalah dengan dicerai atau dengan ditinggal mati oleh suaminya, atau dengan fasakh apabila ada yang ngajukan fasakh merusak akad nikahnya, atau dengan khulu, gugat cerai. Apabila salah satu dari pemutusan hubungan suami istri ini tidak dilakukan, maka meskipun ditinggal suaminya 10 tahun, tidak ada berita, tidak pernah diberi nafkah, maka status wanita itu adalah sebagai seorang istri. Kamu sudah punya suami? Punya. Mana suamimu? Pergi. Berapa lama? 10 tahun. Gitu. Nggak pernah pulang, enggak. Pergi kemana? Enggak tahu. Nggak pernah diberi nafkah, enggak. Tapi dia tetap statusnya sebagai seorang istri, tidak boleh dinikah. Kalau sampai ada yang menikahinya, itu, maka pernikahannya batal. Lah, apa bisa putus? Bisa. Bagaimana? Dicerai suaminya, suaminya hilang kok, ya nggak tahu bagaimana mencerainya. Nah, caranya adalah wanita ini harus gugat cerai ke hakim. Nah, nanti hakim yang memutuskan, dinyatakan bahwa pernikahannya terus itu bisa. Apa alasan hakim? Karena dia ngajukan khulu atau gugat cerai. Atau misalnya enggak gugat cerai, tapi dinyatakan
Pak Hakim bahwa dia hilang sudah 10 tahun, maka itu putuskan supaya dia dianggap mati. Nah, yang memutuskan itu adalah hakim, dan hakim tidak boleh nurut atas perintah orang. Ya, ada aturannya di dalam Islam. Maka hakim dalam Islam itu akan melakukan pencarian, dan yang masyhur adalah akan dilakukan pencarian 4 tahun. Setelah 4 tahun, ya, nanti kalau hakim mengatakan tidak ditemukan, dinyatakan mati apa enggak? Apabila tidak ada sebab, tidak boleh mengatakan dan memutuskan dia mati kalau belum usia mati. Dan usia mati itu berapa? Usia mati itu misalnya ditetapkan oleh hakim 90 tahun. Maka sebelum 90 tahun tidak dinyatakan mati. Loh, kenapa? Karena kalau dinyatakan mati nanti ya banyak kaitan-kaitannya. Gitu. Misalnya hartanya harus diwaris. Nah, jadi kayak itu. Nah, karena itu tidak boleh gampang memutuskan, gitu ya. Nah, intinya bahwa wanita itu ikatan pernikahannya, statusnya sebagai istri itu apabila tidak ada sebab syar'i yang memutus, maka status itu tidak hilang selamanya, bahwa dia statusnya sebagai istri. Nah, baru putus apabila dicerai, atau statusnya tidak lagi menjadi istri kalau suaminya meninggal, atau karena dia gugat cerai lalu hakim memutuskan bahwa dia dinyatakan telah putus hubungan. Nah, itu status sebagai istri. Dan apabila statusnya sebagai istri, dia tidak boleh nikah lagi. Apabila ada yang menikahi wanita yang berstatus sebagai istri, maka itu pernikahannya batil. Kemudian yang kedelapan adalah nikah yang dilarang adalah menikahi wanita kelima. Menikahi wanita kelima. Maksudnya apa? Sudah punya istri 4 terus nikah lagi. Nah itu ya. Nah itu. Mungkin apa enggak terjadi dalam kehidupan? Mungkin. Di zaman jahiliyah ada seorang laki-laki nama Ghailan, istrinya 10. Terus masuk Islam semuanya. Masuk Islam semuanya. Akhirnya datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, istri saya 10. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Pilih 4 itu tetap jadi istrimu, dan yang lainnya gitu harus dipisah. Kenapa? Karena putus hubungannya. Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh menikah lebih dari 4. Nah, ada pembahasan apabila dia sebagai seorang muslim menikah sudah punya istri 4, lalu menikah lagi istri yang kelima, maka yang kelima itu yang tidak sah. Dan menikah lagi yang penting yang kelima tidak sah, menikah lagi yang kelima tidak sah, dan seterusnya. Berarti kalau istrinya 10, yang kelima 6, 7 sampai ke 10 itu yang tidak sah. Tapi kalau dia asalnya tidak Islam, punya istri lebih dari 4, misalnya seperti Ghailan punya istri 10, kemudian semuanya masuk Islam, maka bukan yang kelima 6, 7, 8, 9, 10 yang batil, tetapi itu dari 10 itu diperintah untuk memilih 4, kemudian yang lainnya yang dipisah. Adapun apabila sudah dia dalam keadaan Islam, menikah sudah 4, nikah lagi, maka yang kelima dan seterusnya itu yang batil. Nah, kemudian yang ke-9 adalah menikah dengan wanita yang sudah dilamar orang. Jadi wanita ini tidak punya suami, tapi sudah dilamar orang. Maka tidak boleh orang Islam menikah dengan wanita yang sudah dilamar orang. Gitu. Kalian tidak boleh membeli belian orang lain, menjual jualan orang lain, dan melamar lamaran orang lain. Nah itu. Lah kalau melamar saja tidak boleh, apalagi menikah. Dan kalau si wanita itu baru dilamar, belum jadi istri, sudah tidak boleh dinikah, apalagi kalau dia sudah punya suami. Nah itu. Nah, dan yang terakhir adalah
menikah dengan wanita yang tidak Islam, yang bukan ahli kitab. Wanita yang tidak Islam, yang bukan ahli kitab, maka laki-laki tidak boleh menikah dengannya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan kalian tidak boleh menikahkan gitu, wanita musyrikah dengan laki-laki mukmin sampai wanita, dan janganlah kalian menikahi wanita musyrikah, wanita yang kafir, yang musyrik, sehingga wanita itu beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum, budak wanita lebih baik bagi kalian itu dibandingkan dengan wanita yang kafir, yang musyrik, meskipun mengherankan, meskipun menakjubkan gitu. Nah, ia menakjubkan tapi dia bertuhankan batu, menyembah batu dan seterusnya gitu. Nah, jadi tidak boleh. Adapun orang Islam laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab, wanita Yahudi dan Nasara boleh, tapi jangan menikah dengan mereka karena itu tidak baik. Nah, jadi itu ya. Loh, lah nggak baik kenapa kok boleh? Ya gitu ya. Nggak baik kenapa? Loh, dalam urusan dunia yang penting tidak jelek itu boleh. Jadi ada yang jelek, ada yang baik, dan ada yang nggak jelek dan juga nggak baik. Dan kalau kamu menikah, pilihlah wanita yang baik. Pilihlah wanita yang baik. Nah, karena itu orang Islam laki-laki meskipun boleh menikah dengan wanita ahli kitab, kalian jangan menikah dengan wanita ahli kitab. Kenapa? Karena itu tidak baik. Takhayyaru linutafikum fa inna lirqadassas. Gitu. Nah, pilihlah calon ibunya anak-anak kalian. Kenapa? Karena perangai itu sangat kuat pengaruhnya. Nah, itu. Dan wanita yang baik itu akan membahagiakan dunia akhirat. Nah, karena itu jangan menikah dengan wanita yang boleh, menikahlah dengan wanita yang baik. Nah, tapi kalau menikah dengan wanita yang dibolehkan, yaitu wanita ahli kitab, maka itu sah dan tidak haram, dan hubungan suami istrinya itu juga halal. Itu yang bisa kita pahami bersama. Dan masih 1-2 menit, kalau ada yang mau ditanyakan monggo dipersilakan. Yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita untuk memahami agama yang kita peluk, karena faham agama itu adalah tolok ukur kebaikan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah fahamkan ia terhadap agamanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjadi hamba yang faham agamanya, dan tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Dan semua kesulitan dan kesedihan akan berubah jadi mudah apabila Allah menghendaki mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.